Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Selamat datang kembali di channel Sharing Suka-Suka. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu materi sejarah peminatan kelas 10 IPS dengan judul materi historiografi atau penulisan sejarah. Langsung saja kita mulai. Historiografi atau penulisan sejarah. Penulisan sejarah di Indonesia telah banyak ditulis oleh sejarawan Indonesia ataupun luar Indonesia. Penulisan sejarah Indonesia sudah dimulai sejak zaman Kerajaan Kediri, Singasari, dan Majapahit. Hasilnya itu seperti babat, hikayat, kronik, dan tambo. Nah, ini disebut juga dengan historiografi tradisional. Nah, penulisnya itu disebutnya pujangga kalau zaman kerajaan-kerajaan. Lalu berlanjut pada penulisan sejarah zaman kolonial atau disebut dengan historiografi kolonial. Lalu penulisan sejarah setelah zaman kolonial disebut dengan historiografi nasional, dan penulisan sejarah setelah historiografi nasional adalah historiografi modern. Kita bahas dulu historiografi tradisional. Dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sampai pada masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Fase ini merupakan penulisan sejarah yang menitik beratkan pada ekspresi budaya dan pantulan keprihatinan sosial masyarakat atau kelompok sosial yang menghasilkan daripada usaha merekam peristiwa masa lalu. Jadi yang diperhatikan itu lebih ke keprihatinan sosial masyarakat atau kelompok sosialnya, bukan mereka masa lalu secara keseluruhan. Jadi ada peristiwa-peristiwa penting saja yang ditulis. Nah, ini ciri-ciri historiografi tradisional. Yang pertama itu adalah istana sentris atau berpusat pada keinginan raja. Jadi kalau misalnya raja ingin menuliskan perannya dalam suatu kepemimpinan atau dalam suatu rezim, itu nanti akan ditulis oleh para pujangannya. Lalu bersifat feodalis aristokratis atau berfokus pada kehidupan bangsawan yang feodal ya, jadi menitik beratkan pada kehidupan bangsawan. Subjektivitasnya sangat tinggi, penulis hanya mencatat peristiwa penting di kerajaan, khususnya hal-hal baik yang dilakukan oleh raja atau keluarganya. Lalu tujuannya adalah untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan serta kedudukan raja. Penulisan tidak disusun secara ilmiah, jadi ada campuran antara mitos dan legenda. Kadang-kadang dalam penjelasannya itu historiografi tradisional mencampurkan hal-hal yang tidak masuk akal. Misalnya ada kata-kata terbang, membelah dengan air ya, seperti salah satu kerajaan di Indonesia yang dipisahkan oleh salah satu empu dengan cara empunya terbang lalu menjatuhkan air sebagai pemisah, dan nanti air yang dijatuhkan ini akan menjadi sungai. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Lalu sumber datanya sulit untuk dibuktikan, bahkan terkadang mustahil. Regiosentris banyak dipengaruhi faktor budaya masyarakat tempat naskah ditulis, dan banyak mengandung anakronisme dalam penyusunannya. Jenis karya historiografi tradisional kebanyakan berbentuk babat, hikayat, dan termasuk juga prasasti. Lalu historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah karya-karya sejarah dengan ciri khas Eropa sentris atau Belanda sentris. Jadi menitik beratkan atau bersudut pandang penulisannya itu dari orang-orang Eropa atau Belanda. Umumnya ditulis pada zaman kolonial ketika pemerintahan VOC Belanda dan Inggris. Kurun waktunya dari tahun 1600 sampai 1942. Penulisnya kebanyakan adalah orang-orang Eropa. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda di Hindia Belanda, tempat mereka menjajah, atau Indonesia ya. Kondisi rakyat Indonesia yang terjajah tidak mendapat perhatian. Mereka hanya berfokus kepada kehidupan orang-orang Belanda. Sebutan Indonesia itu tidak disebut dengan Nusantara ataupun Indonesia, tapi disebut dengan Hindia Belanda atau Nederland Indies, seakan-akan wilayah Nusantara atau Indonesia itu dimiliki oleh Belanda. Lalu Belanda dianggap sebagai tuannya dan orang Indonesia disebut sebagai bumi putra atau hanya sebagai budak ya guys. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda disebut sebagai pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial dalam tulisan-tulisan yang Eropa sentris. Jadi di dalamnya itu ketika mereka menulis itu seakan-akan orang-orang Belanda itu adalah pahlawan. Nah, misalnya perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dalam sudut pandang orang Indonesia
Diponegoro dianggap sebagai pahlawan, sedangkan sudut pandang pemerintahan kolonial perlawanan Diponegoro dianggap sebagai pemberontakan dan Diponegoro dianggap sebagai pemberontak. Lalu Belanda melakukan politis ideologis dengan melakukan pembenaran terhadap penjajahan, perbudakan, serta melanggengkan eksistensi Belanda di Indonesia. Historiografi yang kritis dan ilmiah tidak diperhatikan, lalu tidak mencari kebenaran yang objektif alias tidak netral, jadi subjektivitasnya juga tinggi. Hasil karya historiografi kolonial itu adalah G.C. Denis van Indonesia karya De Graaf, lalu ada G.C. Denis van de Archipel karya Flake, dan History of Java karya Thomas Stanford Raffles ya. Dan buku-buku ini sebenarnya sudah sampai sekarang masih ada ya, kalian bisa cari di store book atau di toko-toko buku di Indonesia itu pasti ada ya. Di Gramedia tuh History of Java ada ya. Lalu historiografi nasional. Historiografi nasional adalah penulisan sejarah Indonesia yang bersifat Indonesia sentris, menempatkan rakyat Indonesia sebagai pemeran serta pelaku utama dari sejarahnya sendiri. Istilah-istilah bahasa Belanda diubah menjadi bahasa Indonesia, ditulis untuk kepentingan bangsa Indonesia, pengembangan semangat nasionalisme dan patriotisme. Jadi tetap ternyata historiografi nasional juga itu lebih ke kebalikan dari historiografi kolonial, di mana ada kepentingan di sini untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme masyarakat Indonesia. Orang Indonesia menjadi subjek sejarah, bukan lagi objek sejarah ya, sebagai objek pelengkap. Nah, sekarang menjadi pelaku utamanya. Tokoh-tokoh perlawanan dianggap sebagai pahlawan. Historiografi nasional juga bersifat politis dan ideologis, tidak memperhatikan aspek kritis dan ilmiah, melebih-lebihkan peran bangsa Indonesia sendiri terhadap sejarahnya. Karya historiografi nasional seperti penulisan biografi pahlawan Teku Umar, Imam Bonjol, dan Diponegoro, penulisan perlawanan terhadap penjajah seperti Perang Padri dan Perang Diponegoro. Dan yang terakhir adalah historiografi modern. Historiografi modern adalah penulisan sejarah yang bersifat kritis atau memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Nah, jadi orang-orang atau sejarawan yang menganut historiografi modern ini sudah mengutamakan kaidah-kaidah ilmiah atau metodologi sejarah yang sudah sebelumnya kita bahas di video mengenai penulisan sejarah atau metode penelitian sejarah. Nah, historiografi modern ini mengutamakan fakta sejarah yang objektif atau tidak berpihak ya, jadi netral, objektif, lepas dari kepentingan, nilai dan ideologi ataupun seleranya sendiri. Bahkan ego dari si penulis ini dihilangkan agar tulisannya itu objektif dan netral. Upaya menuntut ketepatan metodologi dalam usaha untuk mendapatkan fakta sejarah secermat mungkin, lalu merekonstruksi sejarah seril dan sebaik mungkin, menerangkan setepat mungkin sesuai kaidah-kaidah ilmiah, tidak mengada-ngada atau tidak dilebih-lebihkan. Sebenarnya pembuatan dari historiografi modern ini adalah antitesis dari historiografi tradisional, nasional, dan kolonial, di mana mereka itu mengkritik karya-karya atau hasil penulisan sejarah dari historiografi tradisional, nasional, dan kolonial yang banyak sekali memuat kepentingan dan tidak objektif. Historiografi modern menganggap unsur-unsur asing sebagai salah satu pembentuk keindonesiaan. Jadi unsur-unsur asing di sini juga termasuk hal yang penting kalau dalam historiografi modern. Berbeda halnya dengan historiografi nasional yang menghilangkan unsur-unsur asing. Lalu historiografi modern juga memunculkan peran-peran rakyat kecil sebagai pelaku sejarah. Bukan hanya raja, bukan hanya bangsawan yang dibahas, tetapi juga peran-peran rakyat kecil dalam suatu peristiwa sejarah. Yaps, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa juga share. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton. Salam suka-suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.